Oke. Oke, kita sekarang bahas tentang materinya sedikit tentang pemeriksaan kehamilan pada kunjungan ulang, ya, pada kunjungan ulang. Disebut kunjungan ulang artinya dia sudah melakukan kunjungan pertama. Diharapkan sih kunjungan pertama itu adalah KN1 itu kunjungan itu diharapkan dia pada trimester 1 ya, kan 4 kali kunjungan, 1 kali trimester 1, 1 kali trimester 2 kali pada trimester 3. Tapi ada perubahan, nanti kita tanya lagi perubahan yang terbaru itu seperti apa. Nah, artinya kalau kunjungan ulang itu adalah kunjungan setelah kunjungan pertama, itu disebut dengan kunjungan ulang. Kita apa? Kita mau ngelihat apa permasalahan yang dihadapin sampai dengan persalinannya. Mulai dari kita bisa mempersiapkan persalinan, terus kita bisa mendeteksi, terus kemudian kita bisa melakukan pemeriksaan itu lebih fokus, gitu ya. Itu gunanya dilakukan pemeriksaan kunjungan ya. Jadi kita bisa mempersiapkan apa-apa saja yang belum dipersiapkan ya. Kita bisa dari persiapan persalinannya mana yang sudah dipersiapkan, mana yang belum, terus kemudian kita bisa melihat masalah atau deteksi. Terus kemudian apa aja sih yang kita perlu perhatikan pada saat kunjungan ulang itu? Nah, biasanya kalau kunjungan pertama ya, kunjungan pertama itu dilakukan kurang dari 24 minggu itu kita penting melihat ada anemia apa enggak sih, gitu ya. Ada anemia apa enggak gitu. Terus kemudian dilihat ada anemia apa tidak. Kemudian dilihat lagi apa saja ketidaknyamanan yang dirasakan oleh si ibunya, ya gitu. Apa ketidaknyamanan yang dirasakan oleh ibu. Kemudian itu kunjungan pertama ya, kunjungan ulang yang pertama. Kunjungan ulang yang pertama jika dilakukan kurang dari 24 minggu, kita bisa lakukan untuk mendeteksi anemi, terus kemudian mendeteksi ketidaknyamanan, dan bagaimana cara kita melakukan penata laksanaan terhadap ketidaknyamanan ketika atau salah satu contoh ibu mengeluh tidak nyaman atau sering buang air kecil, maka kita bisa menyampaikan bahwa itu adalah ketidaknyamanan pada trimester pertama. Dan bagaimana cara menanganinya? Ya tetap menjaga personal hygiene, terus kemudian memang tidak boleh untuk menahan buang air kecil, kemudian melap, sama nanti kalau malam minumnya dikurangin kalau malam, sehingga tidur malamnya tidak terganggu bagi ibu hamil. Jadi ibu bisa tetap minum tapi pagi sampai sore itu dibanyakin, malam hendak tidur jangan terlalu banyak minum karena dikhawatirkan nanti banyak ke toilet. Ketika ibu hamil banyak ke toilet maka tidurnya akan terganggu. Nah, kemudian kunjungan ulang yang kedua dan ketiga itu pada kehamilan 24 sampai dengan 36 minggu, kita bisa melakukan deteksi tanda bahaya ya, tanda bahaya pada kehamilan. Nah, di buku KIA itu sebenarnya sudah ada tanda bahaya kehamilan. Tinggal kita menjelaskan kepada pasiennya ya, Ibu, buka di halaman sekian, buka di halaman 10 ada tanda bahaya pada kehamilan. Ya, di sini ada Ibu merasakan janinnya tidak bergerak atau janinnya bergerak terlalu cepat. Itu contoh-contoh yang kita bisa sampaikan. Terus kemudian, ketika kita menjelaskan atau melakukan atau menemukan ada bahaya, tanda bahaya pada kehamilan, maka kita harus menjelaskan bagaimana cara penanganannya. Ya, ketika si ibu merasakan adanya tanda bahaya, dia merasakan tanda bahaya. Nah, bagaimana sih kita bagaimana cara kita untuk menangani atau bagaimana cara ibu ketika dia ini pada keluar darah, apa tindakan yang harus dia lakukan, itu kita harus ajarkan juga. Terus kemudian kita harus bisa melakukan atau tujuan daripada kunjungan ulang ini juga kita bisa melakukan deteksi
komplikasi yang terjadi, baik itu preeklamsi, gemeli, infeksi pada alat reproduksi. Apa sih yang dimaksud dengan preeklamsi? Siapa yang tahu? Preeklamsi. Pendarahan ya, Bu? Preeklamsi. Preeklampsi kan? Eklamsi. Eklamsi. Hey. Itu ini Bu, Apa? keracunan dalam kehamilan. Keracunan dalam kehamilan. Apalagi ya, yuk. Yang dulu ditandai meningkatnya tekanan darah, terus bengkak pada kaki, dan urin terdapat protein. Oke. Nih, Bu jelasin ya. Kalau hipertensi itu kenaikan tekanan darah ya pada ibu hamil, di mana tekanan darah pada ibu hamil itu kurang atau sama dengan 140 mm Hg. Ya, 140/90 itu sudah disebut dengan hipertensi. Ketika tekanan darahnya 140/90 atau lebih, ditambah dengan adanya atau ditemukannya protein dalam urin, maka disebut dia preeklamsi. Preeklamsi itu ada ringan dan ada berat. Kalau protein urinnya cuma 1, ya, terus kemudian tekanan darahnya 140, 150, itu masih disebut dengan preeklamsi ringan. Kemudian, jika protein urinnya 3, kemudian tekanan darahnya 160, 170, sistolnya ya, itu disebut dengan berat. Nah, ada lagi, tekanan darahnya tinggi, ya, kemudian ditemukannya kejang. Adanya pasien tersebut sampai mengalami kejang. Maka pasien tersebut disebut dengan eklamsi. Oke. Sudah? Jadi bisa ya? Apa tadi bedanya? Apa tadi bedanya? Kalau preeklamsi itu Tidak ada kejang. Kalau eklamsi itu ada kejang. Disertai kejang kalau eklamsi. Ya. Kalau hipertensi hanya tekanan darahnya yang tinggi tanpa adanya protein urin, gitu ya. Okay. hipertensi ya. Ya. Kemudian pada saat kunjungan 36 minggu sampai dengan lahir, itu kita tetap melihat adanya deteksi bahaya, terus ketidaknyamanan, kemudian deteksi komplikasi, terus kemudian kita ngelihat nih letaknya seperti apa ya, karena kita harus lihat letaknya apakah dia letaknya memanjang atau lintang, ya, karena kalau lintang dia sudah dipastikan tidak bisa lahir secara normal per vaginam, ya. Kalau lintang dia pasti akan ST. Kalau dia memanjang kita belum tahu juga, lihat juga apakah dia memang letaknya presentasinya kepala atau letak bokong. Kalau letak bokong anak pertama itu tidak boleh lahir secara normal. Nah, kalau anak kedua, anak ketiga pun harus dilihat letaknya letak bokong murni apa enggak, terus kemudian anak pertama lahirnya berapa berat badannya, terus kemudian yang sekarang tafsiran beratnya seperti apa, dan itu tidak disarankan, tidak diperbolehkan lahir di bidan, ya. Tafsiran berat janinnya juga berapa. Terus kemudian kita juga harus memantapkan ketika kunjungan ini, kita harus tanyakan, ibu mau bersalinnya di mana? Persiapan yang harus segala persiapan yang untuk persalinan nanti sudah dipersiapkan apa belum, apalagi yang belum siap. Terus kemudian kita harus menjelaskan pada ibu, di buku KIA ada tanda-tanda persalinan, pada halaman A nanti ibu boleh
baca halaman tersebut ya bahwa ada tanda-tanda persalinan. Kita harus menjelaskan bedanya pecah ketuban dengan buang air kecil. Ya, jangan sampai ibu sudah pecah ketuban tapi masih tetap ditahan di rumah. Itu ya. Terus kemudian pada saat kunjungan ulang itu kita tuh tetap ya melakukan atau anamnesa riwayat kehamilan sekarang, terus tetap melakukan pemeriksaan fisik sama pemeriksaan penunjang. Riwayat kehamilan sekarang yang kita tanya apa? Gerakan janinnya, bagaimana gerakan janinnya? Aktif apa tidak? Masih ada apa tidak? Dan ibu hamil itu harus bisa mengenali gerakan janin. Karena kalau terlalu lambat, artinya apa? Terlalu cepat juga bahaya. Artinya janinnya tidak nyaman di dalam rahimnya. Ya, bisa dia cepat, terus nanti lama-lama kecapean dan menghilang, meninggal. Terus kemudian masalah atau tanda bahaya, ya seperti ada nggak sih si ibunya merasakan sakit kepala yang hebat, sudah di istirahat tapi tetap nggak ada perubahan ya, sudah dibawakan istirahat nggak ada perubahan. Terus kemudian penglihatannya sampai kabur, perdarahan per vaginam, ya. Kemudian bengkak pada wajah nih palpebra sering ya. Sini tandanya ketika dia itu preeklamsi biasanya nih. Bengkak di sini, terus odem pada tangannya, kakinya yang tonjolan dekat-dekat tulang, di kaki juga. Itu kita bisa ngelihat. Kurang dari harusnya ketika kita tekan nih ya, ketika tekan langsung balik. Kalau langsung balik artinya tidak ada masalah, tapi ketika kita tekan tidak balik dalam waktu kurang lebih 2 detik, artinya dia memang odem. Terus kemudian gerakan janin tidak terasa. Nah, banyak ibu yang kecolongan dia tidak merasakan gerakan janinnya. Artinya janinnya itu tidak bergerak, berarti ada kemungkinan apa? Meninggal. Ya. Pada usia kehamilan berapakah gerakan janin bisa dirasakan oleh ibu? Nurdianih. Usia kehamilan. Bu. 16 minggu bukan sih, Bu? Belum. Coba yang lain. Bantu Nura. Siapa yang tahu? 8 sampai Sedikit lagi. Oke. Itu apa? Primi multi. Primi apa multi? Apa? Kalau primi usia kehamilan berapa? Multi berapa? Lebih duluan mana? Primi apa multi merasakan gerakan janinnya? Primi. Apa? Multi. Multi, ya dong. Multi. Ya, terus kemudian itu harus kita sampaikan ya tanda bahaya pada kehamilan. Terus kemudian keluhan-keluhan yang lazim yang dihadapi oleh ibu hamil. Kalau awal-awal tuh mual muntah ya wajar. Kemudian makin tua usia kehamilan ya sering kram pada kaki, sakit pada punggung, terus kemudian buang air besarnya susah, ya kan, karena tingginya hormon progesteron. Terus kemudian banyak terjadi kekhawatiran. Salah satu contoh tadi pasien kita dengan Ibu Siti Julaiha usia 16 tahun, ya kan, lulus SMP, dia usianya kan masih 16 tahun, ya. Cara menghadapinya berbeda, otomatis kita berbeda cara menghadapi anak yang usia 16 tahun. Terus kemudian pasti dia belum tahu bagaimana cara merawat bayinya kelak, terus bagaimana apakah dia khawatir, karena kekhawatiran itu bisa membuat dampak psikologis tidak baik pada ibu hamil.
Nah, pemeriksaan fisik. Sebenarnya kan kita kalau melakukan pemeriksaan antenatal itu kan dulu kan 7T. Masuk sekarang 10T. Ada lagi 14T, tapi oke 10T. Masih ingat ya 10T ya? Siapa yang masih ingat? Indah, kamu lagi ngapain, Indah? Indah Sandiana. Indah? Iya, Ibu. Indah lagi ngapain, sayang? Lagi di luar, Ibu. Ngapain? Lagi di luar. Oke. Ibu mau nanya, Abang, Fazri, masih ingat gak 10T? 10 T. Ya. 10 tepat. Hmm? Tepat waktu. Mana ada tepat waktu? Ini bukan pemberian obat. Ini 10T untuk pemeriksaan natal. Oh. Tekanan darah gitu, Bu. Apa? Kayaknya tekanan darah. Terus. Ya, apa? Terbuka. Ya. Siapa yang mau jawab? Itu Fajri, Bu. Oke, ayo Fazri. Fazri? Itu bukan sih Bu yang timbang berat badan, tekanan darah, Sorry, ya. Lila, Ibu Lila. tinggi Berurutan. Tinggi rahim. Berurutan. puncak Apa? vaksin tetanus, Sambil dicatat ya. tablet, Timbang berat badan dan Berat badan. badan. Ya kan? Jadi ya, berurutan ya. Pengukuran tekanan darah. Kemudian setelah kita timbang, setelah berat badannya dan tinggi badannya pasti kita ukur tekanan darah. Ya kan? Setelah ya, ukur tekanan darah sekalian kita Lila. Ukuran status gizinya dengan cara ukur lila. Ya. Udah dari lengan lanjut ke abdomen. tinggi rahim. Tinggi fundus dari fundusnya ya, jadi bukan rahim. Jadi kita tekan, terus kemudian batas maksimumnya kita kunci, berarti di setelah tinggi fundusnya. Ya, setelah kita ukur tinggi fundus, kita lihat nih bentukan presentasinya, apakah dia presentasinya kepala, ya. Karena TFU itu bisa hanya dipakainya jika dia yang presentasinya kepala ataupun bokong. Kalau lintang dia nggak bisa ya, nggak bisa untuk menghitung tafsiran berat janin. Terus kemudian setelah tentukan presentasi janin dan denyut jantung janin ya, itu yang kelima. Presentasi janin dan denyut jantung janin. Terus kemudian apalagi kita melakukan screening status imunisasi dan berikan TT. Kalau memang imunisasinya belum. Kan dia bayi dapat. Nanti kita akan belajar lagi tentang status T. Kalau dia bayi dapat, terus kemudian diulang lagi dia dapat DPT, kemudian dia SD dapat, terus SD 2 kali ya. SD 2 kali, terus pada saat dia catin dapat, itu sudah statusnya T5. Jadi bayi DPT1, DPT2 itu DPT3. Jadi karena DPT2 dan DPT3 jaraknya cuma sedikit jadi nggak berlaku, jadi dia cuma sampai status T2. Terus kemudian pada saat dia SD dapat lagi itu T3. SD kelas 6 dapat lagi dia T4. Kalau dia pada saat mau nikah dia disuntik TT berarti dia TT 5. Status T5.
Kalau hamil dapat booster lagi, itu udah booster. Artinya dia statusnya itu sudah harus tahu bahwa dia statusnya T5. Kalau dia ingat dan kalau memang dia ingat pada saat SD tidak lari saat imunisasi. Kan ada yang lari ya. Nggak mau ikut disuntik. Ya kan? Ada nggak? Nah, Ada, Bu. Ada, Bu. dia lari nggak? Nah, kemudian udah yang ke-6 tadi, TT. Yang ke-7 itu adalah tablet besi. Tablet FE. Minimal 90 tablet selama kehamilan. Minimal. Diminumnya pada saat kapan? Pada saat kapan? Sarankan dikonsumsinya pada malam hari, mencegah terjadinya mual pada ibu. Udah. Yang ke-8, tes laboratorium. Ya, kalau yang pertama dia biasanya apanya saja yang dites? Dites ada Golongan darah. apa? Laboratorium Golongan darah. ya, golongan darah, HB. Kalau yang pertama itu pemeriksaan pertama biasanya kalau di puskesmas itu diperiksa HIV. Kalau sekarang pas mau bersalin pasti periksa lagi di rapid test kalau sekarang ya. HB-nya dicek lagi kalau sempat rendah dicek lagi pas mau bersalin tuh rapid HB, jadi tergantung kebutuhan ya. Tapi kalau sekarang HIV di awal-awal kehamilan wajib dicek. Kemudian setelah dilakukan tes laboratorium, maka ada lagi tata laksana khusus. Artinya tata laksana khusus ini, ketika ada masalah pada ibu tidak semua dilakukan ya, tapi ketika pasien tersebut mengalami masalah-masalah, maka kita berikan tata laksana yang berbeda dengan yang lain. Maka itu dilakukan disebut dengan tata laksana khusus. Kemudian kita yang ke-10 ada temui cara. Temui cara itu baik konseling ya. Dan ini mayoritas kita lakukan semuanya ya. Nah, 10T ini wajib kita lakukan pada saat kita mau melakukan pemeriksaan antenatal atau kunjungan antenatal. Ya. Ingat tadi dari 10T itu dibagi, ibunya pasti dicek tekanan darahnya, berat badannya, terus dari pemeriksaan fisik ya, dari pemeriksaan fisik kita lihat tanda bahaya, terus TFU-nya, umur kehamilannya, pemeriksaan vagina, ada vaginanya seperti apa, ada varises apa enggak, karena kalau ada varises tidak diperkenankan lahir secara normal, karena ketika mengandung dikhawatirkan dan nanti pecah pembuluh darah, perdarahan tidak bisa terbendung. Terus kemudian untuk bayinya kita cek DJJ, berapa sih DJJ normal? Ada yang tahu nggak DJJ normal? Denyut jantung janin. 100 sampai 180. 180 sampai 180. Berapa? 100 sampai 180 maksimal. Itu WHO ya. 100 sampai 180 itu standar WHO. Kalau standar Indonesia adalah 120 sampai dengan 160. Kenapa kita mengambil 120 dan 160? Karena kita jarak ke tempat pelayanan kesehatan tempat rujukan itu lumayan jauh, sehingga ketika kurang dari 120 atau lebih dari 160 maka kita sudah menyebutkan dengan gawat janin, maka kita biasanya merujuk tidak ditangani lagi di pelayanan yang biasa ya. Nah, untuk menempuh dari toleransi 20 berbeda dengan WHO itu kita ambil ya, di Indonesia itu diambil karena memang jarak pelayanan kita berbeda dengan jarak pelayanan di luar negeri. Gitu. Jadi kita menggunakan 120 sampai dengan 160. Terus ukuran janin, kita harus tahu, harus bisa melakukan penghitungan tafsiran berat janin. Ya, tafsiran berat janin, maka TFU dikurang N dikali 1,5. Masih ingat nggak? TFU. Masih ingat nggak? Kita udah belajar loh itu.
Masih ingat nggak? Hei, siapa yang masih ingat? Tafsiran berat janin. Apa Bu? Tafsiran berat janin. Bagaimana cara menghitung tafsiran berat janin? Tafsiran berat janin. Tafsiran berat janin adalah TFU dikurang N. N itu bisa ya. Kalau dulu dia pakai 3, N itu 3N. Ya. Kalau sekarang ada buku, ada referensi yang menyebutkan bahwa ketika dia HOTS, jadi HOTS ada cuma dikurang 11 dan 12. Tergantung dari referensi yang kita pakai. Ada yang dikurang 11 ketika dia sudah di HOTS, artinya bagian terendah dari janin sudah masuk pintu atas panggul dan berada di HOT ada di HOT 2. Setelah itu di HOT 2, maka dia dikurang dengan 11. Jadi N-nya itu bisa 11, bisa 12, ya. Tergantung dari referensi yang kita pakai. Ada yang masih menggunakan sampai yang 13. Jadi ada yang cuman 11, 12 sudah masuk pintu atas panggul dan berada di HOT 2, maka dia dikurang 11. Kalau masih belum masuk dan masih di HOT 1, ya itu disebut dikurangin dengan 12. Bahkan ada yang menyebut sampai dia HOT 3. Jadi sudah di spina isyadika baru dia dikurangin 11. Gitu ya, tergantung dari referensi yang kita pakai. Banyak sih yang menggunakan referensi yang pakai HOT. Udah di HOT 3 baru dikurangin 11. Contoh TFU-nya. TFU 30 cm. Kemudian belum masuk pintu atas panggul. Berapa tafsiran berat janinnya? Ega. TFU-nya berapa Ibu? Maaf. 30 aja, 30 cm. Belum masuk pintu atas panggul kurang berapa? 12. Ya, 12. kali berapa tafsirannya? 20. Berapa? 2000 berapa? 30 kurangin 12. Bentar, Bu. 3008. 2790 kan tadi 30. Dari mana caranya? TFU-nya 30 berapa? Tadi kan itunya 30 cm ya. Berarti 30 dikurang 12 dikali 155 ya. 30 dikurang 12 dikali 155. 155 itu rumus ya. Dengan 2790. Oke, satu lagi. Kalau TFU-nya tinggi fundus uterinya 27. Sudah ada janinnya sudah di sakrum. Artinya sudah kelihatan bentuk-bentuk udah kelihatan 3 cm. Ubun-ubunnya udah kelihatan 3 cm. Berapa tuh? Berapa? 1078. Kan 27. Iya. 1833. Dikurang 11. 16 dikali 155 sama dengan 2480.
Oh, 248. Ya, 1678. 1.600 nih. Ibu, Lulu mau nanya deh, Bu. Oke. Itu yang 12, yang 11-nya itu dari mana, Bu? Yang mana? 11 dari HOD. Ya 30. Kan ya TFU dikurang N. N itu bisa 2. Bisa dia belum masuk pintu atas panggul dan sudah masuk pintu atas panggul. Gitu ya. Itu N. Kalau dia sudah masuk pintu atas panggul dan dia berada di HOTS 3, maka dia dikurangin 11. Kalau belum masuk pintu atas panggul atau masih hanya di HOTS 1, maka dia dikurangin 12. Oh, iya sih. Ya. Kalau 155 itu adalah rumus. Kemudian untuk pemeriksaan laboratorium tadi sudah dijelaskan ya, bahwa ada AB, urin, ya, diperiksa darahnya dan diperiksa juga urinnya.